Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridha Akbar, NIM D1 Anno 19070. Saya mahasiswa semester 3 program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang evaporasi, evapotranspirasi, dan juga alat ukur kelembapan udara. Dan selanjutnya tugas ini saya buat guna untuk memenuhi praktikum mandiri mata kuliah agroklimatologi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Pertama, tentunya kita harus tahu tentang pengertian evaporasi itu sendiri. Nah, evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan zat cair menjadi gas ataupun uap air yang bergerak ke atmosfer. Pada proses ini, air yang diuapkan berasal dari permukaan air. Nah, dan dapat berlangsung pada siang ataupun malam hari. Yang selanjutnya yaitu transpirasi. Nah, mengapa saya di sini membahas tentang transpirasi? Karena nantinya kita juga akan membahas tentang evapotranspirasi, di mana ini merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Transpirasi ini sendiri merupakan proses pelepasan uap air ke atmosfer melalui stomata ataupun mulut daun yang terjadi pada saat fotosintesis untuk pembentukan karbohidrat pada tumbuhan. Pada proses ini, air yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari dalam tanah yang mengalir melalui sistem akar, batang dahan, dan juga daun. Nah, proses ini tentunya terjadi pada siang hari karena tadi saya telah menyebutkan bahwa terjadi pada saat proses fotosintesis. Nah, yang terakhir yaitu evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi merupakan gabungan ataupun kombinasi antara evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah dengan transpirasi dari tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab evaporasi dan evapotranspirasi. Ada 4 faktor yang dapat menyebabkan ini. Yang pertama adalah energi radiasi, yang kedua perbedaan tekanan uap air, yang ketiga kecepatan angin, dan yang keempat adalah fisiologi tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat ukur evaporasi dan juga evapotranspirasi. Di sini saya mengambil contoh yang pertama adalah pitch evaporimeter, di mana pitch evaporimeter ini merupakan alat yang digunakan ataupun alat yang berfungsi untuk mengukur penguapan dari permukaan basah. Nah, alat ini terdiri dari tabung gelas yang berskala 0 sampai dengan 30 cc dengan perbandingan skalanya yaitu 0,1 cc. Adapun bagian-bagian dari alat ini, yang pertama ada pipa gelas, yang kedua ada kertas filter, yang ketiga adalah penjepit logam, dan yang keempat ada penggantung. Berikutnya kita membahas tentang cara pemasangan alat ini. Yang pertama yaitu panci diletakkan pada balok kayu yang disusun datar di atas permukaan tanah. Yang kedua, air bersih dimasukkan ke dalam panci setinggi 20 cm. Kemudian permukaan air dijaga jangan sampai kurang dari 2,5 cm dari batas tersebut. Nah, jika tinggi air kurang dari 10 cm dari dasar dapat berakibatkan kesalahan hingga 15%. Kemudian cara pengamatannya, mula-mula ujung kail atau hook diatur dengan skru pemutar tepat menyentuh permukaan air. Tinggi air kemudian dapat dibaca pada penera sampai ketelitian 0,02 mm. Yang selanjutnya, pada sore hari berikutnya, ujung kail diatur kembali sampai menyentuh permukaan air. Yang selanjutnya, selisih pembacaan ke-1 atau P1 dengan pembacaan kedua atau P2 merupakan besarnya penguapan air. Nah, yang keempat, jika terdapat hujan, rumus perhitungan evaporasinya yaitu P1 P2 ditambah CH dalam milimeter. Dan yang kelima, penguapan yang terukur adalah penguapan pada permukaan air terbuka. Alat yang berikutnya yaitu panci evaporasi kelas A, di mana bagian-bagiannya yaitu pertama panci evaporasi dengan diameter 120,7 cm dengan tinggi 25 cm dan tebal panci 0,8 cm. Yang kedua ada rangka kayu atau besi. Yang ketiga ada tabung peredam media atau gelombang dengan diameter 10 cm. Yang keempat ada hook atau batang kait dan skala pengukur atau nonius. Dan yang kelima adalah skru pemutar batang pengukur. Selanjutnya yaitu tentang cara pemasangan alat ini.
tabung diisi air dan digantung dalam ruangan ataupun sangkar window. Dan cara pengamatan dilakukan sehari sekali. Mula-mula diamati tinggi permukaan air atau P1. Pengamatan kedua dilakukan pada keesokan harinya atau P2. Besarnya penguapan ini adalah selisih antara P1 dan juga P2. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang alat ukur kelembapan udara. Nah, apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara atau humidity gauge adalah jumlah uap air di udara ataupun di atmosfer. Nah, kelembapan ini adalah tingkat kebasahan udara karena di dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah suhu, tekanan udara, pergerakan angin, radiasi matahari, vegetasi, ketersediaan air, serta ketinggian tempat. Adapun contoh ataupun alat ukur kelembapan udara diantaranya yaitu termohigrometer. Termohigrometer adalah perpaduan antara dua fungsi kerja, yaitu termometer dan juga higrometer dalam satu alat. Nah, termohigrometer digital akan mampu menjawab keakuratan dalam mengukur suhu dan juga kelembapan udara pada suatu tempat. Alat ini memiliki kelebihan karena dari satu alat terdiri dari dua data yang didapat, yaitu suhu udara dan juga kelembapan udara sekaligus. Nah, bagian-bagian dari alat ini yang pertama adalah spiral bilogam atau bimetal, yang kedua adalah spiral benda higroskopis, yang ketiga adalah jarum petunjuk skala suhu, dan yang keempat adalah jarum petunjuk skala kelembapan, serta yang kelima adalah ventilasi. Adapun cara pemasangan alat ini yaitu dinding atau portable atau dipasang pada sangkar meteo. Dan cara pengamatannya yang pertama, pada saat pengamatan alat harus terlindung dari pengaruh sinar matahari secara langsung atau tidak terkena tetesan air hujan. Yang kedua, suhu udara dan kelembapan udara dapat dibaca langsung pada alat tersebut. Kita masuk pada alat yang kedua, yaitu psikometer sangkar, di mana psikometer sangkar adalah alat ukur kelembapan atau RH yang diletakkan dalam sangkar cuaca dan dilengkapi dengan termometer bola basah dan juga bola kering. Pada termometer bola basah terdapat kain kasa, dan cara kerja alat ini yaitu adanya suhu bola kering atau T besar dan suhu bola basah T kecil. Nah, T besar lebih rendah daripada T kecil karena untuk penguapan air pada kran yang membalut bola-bola termometer bola basah memerlukan bahan. Nah, bahan yang diperlukan tersebut diambil dari udara yang bersentuhan dengan bola basah, sehingga termometer bola basah menunjukkan suhu udara lebih rendah. Kemudian bagian-bagian alat ini terdiri atas statif, termometer bola basah, termometer bola kering, kain kasa yang telah dibasahi, dan juga bejana tempat air. Adapun alat-alat pengukur kelembapan udara lainnya diantaranya yaitu termohigrograf, psikometer tipe Asman, psikometer, dan juga higrograf. Nah, demikian video ini, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.